Ada satu kesalahan yang sering dilakukan banyak orang ketika mereka ingin sukses. Mereka belum melakukan apa-apa, tapi sudah menceritakan semua rencananya ke orang lain. Saat itu, kamu bilang kamu akan memulai bisnis atau lagi bangun proyek dan kamu menceritakan semua itu ke orang lain. Orang lain yang mendengar semua rencana, kamu akan bereaksi seolah-olah dia memujimu. Dan setelah kamu mendapatkan pujian itu, pada saat itu juga, otakmu bisa merasa seolah-olah kamu sudah berhasil. Padahal sebenarnya kamu belum memulai apa-apa. Ini adalah tindakan yang sangat berbahaya karena bisa menurunkan semangat kamu dalam mengejar sesuatu, atau bahkan bisa berhenti. Sebelum itu, terima kasih kamu sudah bertindak dengan sangat bagus, karena sudah berani untuk belajar dan klik video ini. Jika kamu menonton video ini, tujuannya tidak jauh tidak bukan. Video ini dibuat untuk kamu yang berani untuk berubah menjadi lebih baik dari siapapun. Jadi selamat, Anda telah berjalan sedikit demi sedikit dengan mengikuti channel ini. Ilusi keberhasilan. Ketika kamu menceritakan rencana besar kepada orang lain, biasanya kamu mendapat respon positif. Temanmu mungkin akan berkata kepada kamu kalau kamu itu keren, kalau kamu itu jenius, kalau kamu itu orang yang akan sukses. Respon kecil seperti itu ternyata bisa memberi efek besar pada otak kita. Otak menerima perasaan dihargai. Perasaan itu hampir sama dengan perasaan ketika kita benar-benar mencapai sesuatu. Padahal kenyataannya, kita baru saja berbicara tentang rencana, bukan menjalankannya. Inilah yang disebut sebagai ilusi keberhasilan. Sebuah kondisi di mana seseorang merasa sudah membuat progres, padahal sebenarnya belum. Otak mendapat reward palsu. Otak manusia sangat menyukai penghargaan. Setiap kali kita mendapat pujian atau pengakuan, otak memberikan rasa senang. Masalahnya, penghargaan itu seharusnya datang setelah kita melakukan sesuatu. Tapi ketika kita terlalu cepat menceritakan rencana kita, penghargaan itu datang terlalu awal. Akibatnya, otak merasa sudah mendapatkan kepuasan. Motivasi untuk benar-benar bekerja keras bisa menurun. Karena secara psikologis, sebagian dari rasa berhasil sudah kita rasakan. Inilah alasan kenapa banyak orang sangat semangat ketika menceritakan rencananya, tapi tidak terlalu semangat ketika harus menjalankan prosesnya. Banyak bicara, sedikit aksi. Fenomena ini sering terlihat di kehidupan sehari-hari. Ada orang yang selalu berbicara tentang rencana besar, tentang bisnis yang ingin dibangun, tentang skill yang ingin dipelajari, tentang hidup yang ingin diubah. Tapi ketika waktu berlalu, tidak banyak hal yang benar-benar berubah. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena energi mereka sudah habis di bercerita tentang rencana, bukan menjalankan prosesnya. Mereka merasa produktif karena sering membicarakan rencana mereka. Padahal yang benar-benar membuat perubahan adalah aksi yang konsisten. Kenapa banyak orang sukses justru diam? Kalau kamu perhatikan, banyak orang yang benar-benar berkembang justru tidak banyak bicara tentang rencananya. Mereka tidak mengumumkan setiap langkah yang mereka lakukan. Mereka tidak memamerkan setiap prosesnya. Mereka hanya bekerja, belajar, dan memperbaiki diri secara perlahan. Dari luar mungkin terlihat seperti mereka tidak melakukan apa-apa, tapi sebenarnya mereka sedang membangun sesuatu. Dan ketika hasilnya akhirnya terlihat, orang lain sering merasa terkejut, seolah-olah semuanya terjadi secara tiba-tiba, padahal sebenarnya itu adalah hasil dari proses panjang yang dilakukan secara diam-diam. Bagaimana cara mengatasinya? Kalau kamu merasa sering menceritakan rencana tapi sulit menjalankannya, ada beberapa cara untuk mengatasinya. 1. Simpan tujuan besarmu untuk diri sendiri. Tidak semua rencana harus diumumkan ke orang lain. Kadang lebih baik menyimpan tujuanmu sendiri dan fokus bekerja diam-diam. Dengan begitu, otakmu tidak mendapat reward palsu terlalu cepat dan motivasimu tetap terjaga untuk benar-benar mencapainya. 2. Fokus pada aksi kecil, bukan cerita besar. Daripada mengatakan, aku mau mengubah hidupku, lebih baik langsung melakukan langkah kecil. Misalnya, belajar 20 menit, membaca beberapa halaman, latihan sedikit setiap hari. Perubahan besar biasanya dimulai dari aksi kecil yang konsisten. 3. Gunakan jurnal pribadi. Kalau kamu ingin berbagi progres, tulis saja di jurnal atau catatan pribadi. Ini membantu kamu melihat perkembanganmu tanpa perlu mencari pengakuan dari orang lain. Kamu tetap merasa berkembang, tapi fokusmu tetap pada proses. 4. Ceritakan hasilnya, bukan rencananya. Banyak orang sukses memiliki kebiasaan yang sama. Mereka tidak banyak bicara tentang rencana mereka. Mereka lebih memilih bekerja dulu. Dan ketika hasilnya sudah nyata, barulah orang lain melihatnya. Terlalu cepat menceritakan tujuan atau rencana kepada orang lain bisa membuat otak merasa seolah-olah kita sudah mencapai sesuatu.
padahal sebenarnya belum melakukan banyak hal. Pujian dan respon dari orang lain bisa memberi kepuasan sementara, yang akhirnya menurunkan dorongan untuk benar-benar bekerja keras. Karena itu, seringkali cara terbaik untuk berkembang adalah lebih fokus pada aksi daripada kata-kata. Tidak semua rencana perlu diumumkan, tidak semua proses perlu ditunjukkan. Kadang kemajuan terbesar justru terjadi ketika kita bekerja dalam diam, memperbaiki diri sedikit demi sedikit, sampai hasilnya akhirnya terlihat dengan sendirinya. Tidak ada yang salah dengan memiliki tujuan besar, tidak ada yang salah dengan berbagi rencana kepada orang lain. Tapi terkadang, terlalu banyak berbicara tentang tujuan kita bisa membuat otak merasa seolah-olah kita sudah mencapai sesuatu, padahal perjalanan sebenarnya bahkan belum dimulai. Karena pada akhirnya, hidup kita tidak berubah karena apa yang kita katakan. Hidup kita berubah karena apa yang kita lakukan setiap hari. Dan seringkali, proses yang paling kuat adalah proses yang dilakukan tanpa banyak bicara.